Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meitar Hadiana. Saya dari Universitas Kusuma Husada Surakarta. Di sini saya akan membahas tentang naskah publikasi pada keperawatan jiwa. Baik, di sini nanti saya akan membahas tentang empat outcome. Yang pertama itu ada definisi, ada tujuan, ada proses naskah publikasi, dan ada komponen naskah publikasi khususnya keperawatan jiwa. Baik, yang pertama definisi. Apa sih itu naskah publikasi? Jadi naskah publikasi itu ringkasan ilmiah dari proses penelitian atau hasil penelitian yang disusun secara sistematis dan dikenalkan ke khalayak yang ramai. Lalu yang kedua, tujuan. Apa sih tujuan kita? Jadi tujuannya kita membuat naskah publikasi itu memperkenalkan hasil penelitian kita atau hasil karya tulis ilmiah kita yang itu dikenalkan ke khalayak yang ramai seperti itu. Lalu proses naskah publikasi itu yang pertama perencanaan. Lalu yang kedua itu pemilihan. Jadi kalau pemilihan jurnal ini di sini kita fokusnya pada kesehatan jiwa atau keperawatan jiwa. Jadi yang berhubungan dengan kesehatan. Lalu yang ketiga, kita bisa mensubmit dari jurnal tersebut. Yang keempat itu perlengkapan administrasi. Yang kelima review atau editing. Yang keenam itu penerimaan. Dan yang itu ada publikasi. Jadi prosesnya itu ada 7 langkah seperti itu. Lalu komponen publikasi itu ada 6. Jadi komponen di sini menjelaskan tentang isi dari naskah publikasi. Isi dari naskah publikasi yang pertama itu abstrak itu ringkasan dari naskah publikasi. Biasanya abstrak itu menggunakan 2 bahasa. Yang sering digunakan yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lalu yang kedua itu ada pendahuluan. Kalau pendahuluan itu kita bisa meringkas dari hasil skripsi atau hasil ilmiah kita, itu kita ringkas dalam bentuk yang sangat singkat seperti itu. Lalu yang ketiga itu bahan dan metode. Bahan dan metode di sini itu sesuai dengan karya tulis ilmiah kita. Kita menggunakan bahan apa dan metode apa itu dijelaskan secara. Lalu yang selanjutnya itu ada hasil pembahasan. Hasil dan pembahasan di sini itu setiap naskah publikasi itu berbeda. Jadi ada yang bisa digabungkan antara hasil dan pembahasan, dan ada yang sendiri-sendiri. Misal sendiri-sendiri, hasilnya itu sendiri, dan pembahasan itu juga sendiri. Lalu yang kelima itu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran di sini kita bisa menyimpulkan hasil penelitian atau hasil karya tulis ilmiah kita itu secara singkat. Jadi kita harus bisa menyimpulkan. Nah, di sini juga naskah publikasi bisa secara sendiri-sendiri atau digabungkan. Jadi kalau sendiri itu nanti formatnya di poin kesimpulan itu sebenarnya saran seperti itu. Kalau yang digabung kita membuat template-nya itu jadi satu. Jadi antara kesimpulan dan saran itu jadi satu seperti itu. Lalu yang keenam itu adalah referensi dari jurnal yang kita pakai seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.